Tes. Yoi, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan kasus yang telah saya buat pada mata kuliah basis data. Untuk poin penjelasannya adalah ada permasalahan, target yang ingin dicapai, identifikasi, diagram ERD, dan skema relasi yang dihasilkan. Oke, langsung ke PowerPoint-nya aja ya. Pada kasus ini saya membuat sebuah sistem untuk penjualan ikan hias ya. Lokasi untuk tugas proyek ini adalah di CV Pelikan Jaya Makmur untuk penjualan ikan hias. Permasalahan dari proyek ini adalah yaitu pada intinya dia ingin membuat sebuah sistem yang digunakan untuk merekap semua penjualan yang ada dalam periode tertentu, yaitu per hari, per bulan, maupun per tahun. Selain untuk merekap penjualan, dia bisa untuk mencetak struk penjualan, serta untuk menambah produk, mengedit produk, dan menghapus produk. Itu permasalahannya. Pada target proyek yang ingin dicapai ini adalah kita disuruh untuk membuat aplikasi atau sistem yang digunakan untuk merekap penjualan di setiap periodenya. Periode di sini maksudnya adalah per hari, per bulan, maupun per tahun. Dan di dalam aplikasinya juga harus ada sistem untuk mencetak struk. Ya. Jadi ini sistem kasir. Terus dia juga ingin setiap transaksi yang terjadi harus mencantumkan nama karyawan kasir yang bertugas pada saat itu. Ya. Karena CV Pelikan Jaya Makmur ini tidak menutup kemungkinan untuk membuka cabang, maka ia juga ingin setiap transaksi yang terjadi harus mencantumkan nama cabangnya, cabang toko ya. Jika sudah memiliki cabang, ia ingin beberapa cabang tersebut dihandle dalam satu aplikasi saja. Jadi maksudnya jika dia memiliki 5 cabang, 5 toko, jadi dia hanya memerlukan satu sistem aja yang untuk menghandle 5 toko tersebut. Ya. Lanjutannya, dan ketika rekap data, kita bisa memilih periode per hari, per bulan, maupun per tahun ya. Serta kita juga bisa memilih rekap data berdasarkan cabangnya. Jika dia sudah memiliki banyak cabang ya kan. Di dalam aplikasinya juga harus ada sistem untuk cetak struk. Di dalam rekapannya harus mencantumkan jumlah laba kotor di setiap periode yang dipilih dan berdasarkan agen yang dipilih, agen atau cabangnya kan. Kemudian di dalam sistem ini mempunyai dua level, yaitu level kasir dan level admin. Di mana level admin hanya bisa mengelola dari data dari toko. Maksudnya adalah untuk mengupdate produk dan rekap data penjualan. Sedangkan level kasir hanya bisa melayani penjualan, mencetak struknya, ya kan? Oke, lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu identifikasi data dan contoh isian data. Kita masuk ke identifikasi data yang dibutuhkan ya. Dari permasalahan yang telah saya analisis, saya hanya membutuhkan 5 data, 5 tabel atau entitas. Di antaranya adalah entitas toko, entitas karyawan, produk, penjualan, dan invoice. Di mana 5 entitas ini nantinya akan saling berelasi untuk mendapatkan sebuah data. Ya. Nah, di sini 5 entitas ini nanti fungsinya adalah untuk merekap sebuah data yang diinginkan. Ya. Oke, langsung lanjut ke contoh isian data, yaitu ini contoh untuk isian data toko. Kenapa saya membuat entitas toko sedangkan saat ini dia hanya memiliki satu toko? Karena toko tersebut tidak menutup kemungkinan untuk membuka cabang. Jadi alangkah baiknya dari awal saya membuatkan
entitas tokonya, tabel toko. Jadi nanti sewaktu-waktu dia menambah cabang, tinggal menambahkan tokonya saja, ya. Tinggal menambahkan data di dalam entitas toko. Kemudian kita ke entitas karyawan. Di sini kita memiliki atribut nick, yaitu sebagai identitas dari karyawannya, nama karyawan, level di sini maksudnya adalah ya tadi admin dan kasirnya. Jadi ketika dia admin tidak bisa melakukan pekerjaan kasir. Ketika dia kasir tidak bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh admin. Status ini yaitu status karyawannya masih aktif atau sudah keluar gitu kan. Terus ada alamat dan kontak karyawannya. Kemudian masuk ke produk, entitas produk. Di sini saya memiliki atribut ID produk sebagai identitasnya, nama produk, harga, serta stoknya. Ya. Kemudian ke entitas penjualan. Nah, di sini yang paling utama adalah ID penjualan. Nah, di sini ada ID invoice. Kenapa ada kode invoice saya bentuk di sini? Karena entitas penjualan ini, tabel penjualan ini berfungsi sebagai keranjang belanja. Yang nantinya banyaknya keranjang belanja akan direkap ke dalam satu invoice. Nah, ini kan ada kode invoice yang sama. Jadi ketika ada tiga isian data, ini akan direkap ke dalam satu invoice saja. Ya. Ada di sini dia berrelasi dengan toko, dengan karyawan dan dengan produknya. Serta dia juga menentukan jumlah pembelian, subtotalnya berapa, dan tanggal transaksinya itu kapan. Nah, ini di tanggal transaksi ini nantinya berfungsi untuk merekap data per periodenya. Oke, Mas, lanjut ke data invoice ya. Tadi kan di sini tiga data tadi akan direkap ke dalam satu rekapan saja kan, satu invoice saja kan, ini kan ya. Jadi invoice ini isinya tergantung dengan dari keranjang kita di sini kan ya. Nah, di dalam entitas invoice dia mencatat kode invoice. Nah, kode invoice ini sebagai identitasnya. Serta dia berrelasi dengan ID toko, berrelasi dengan karyawan. Nah, di sini data pembelian maksudnya adalah data yang ada di sini ketika dia belanja lebih dari satu produk, tentunya kan akan membuat lebih dari tiga baris kan ya, lebih dari satu baris. Oleh karena itu data yang ada di sini bisa lebih dari satu akan direkap ke sini ya, nama-nama produk yang dibeli, sub jumlah bayar, jika ada diskon dicantumkan di sini. Jadi terus ada jumlah bayarnya, total yang akan dibayar itu berapa setelah ada diskon, terus dia membayar dengan uang berapa ya kan, terus di sini ada kembalian atau tidak dicantumkan di sini, serta ada waktu cetaknya ini kapan. Oke, lanjut kita ke pembahasan yang berikutnya ya, membahas tentang diagram ERD dari sistem yang saya buat ya. Nah, ini ERD-nya. Karyawan dia berrelasi dengan toko, yaitu dengan nama bekerja. Jadi entitasnya adalah, kardinalitasnya adalah many to one. Jadi minimalnya di sini satu karyawan dengan maksimal banyak karyawan, tidak ditentukan ya, hanya bisa bekerja pada satu toko saja, ya kan? Nah, sedangkan toko dengan produk dia berrelasi dengan nama mempunyai. Maksudnya gini, satu toko mempunyai banyak produk, ya kan? Kardinalitasnya adalah one to many, dengan minimal satu toko dengan maksimal satu toko kan ya, mempunyai minimal satu produk dengan maksimal banyak produk, tidak ditentukan, tak terbatas ya.
Nah, dari tiga entitas ini, dia berelasi membentuk sebuah relasi keranjang, di mana relasi keranjang ini akan disimpan ke dalam data penjualan yang telah saya sebutkan tadi, ya kan. Jika produknya lebih dari satu yang dipilih, maka dia variannya, maksudnya dia, jika varian produknya lebih dari satu, ya disimpan di sini lebih dari satu gitu. Jadi di sini kardinalitasnya adalah many to many, ya kan, many to many, dengan minimal entitas penjualannya satu dan maksimalnya tak terbatas, ya. Kemudian dari penjualan sini ke entitas penjualan ke entitas invoice membentuk sebuah relasi yang bernama check out, ya kan? Dengan kardinalitasnya adalah many to one. Banyaknya penjualan, banyaknya rekapan penjualan yang ada di keranjang, dia akan menjadi satu tabel saja, maksudnya satu data saja. Nah, satu data tersebut disimpan ke dalam data invoice, ya. Nah, di invoice ini, invoice adalah kardinalitas minimum. Maksudnya, salah, ulangi. Di invoice ini dia adalah kardinalitas lemah. Kenapa lemah? Karena tabel invoice ini isinya tergantung dari tabel penjualan. Maksud kan? Oke. Jadi ya, coba lihat di sini kode invoice. Nah, kode invoice ini didapat dari di sini, dari keranjang. Kode invoice-nya, ID toko dapat dari sini, nick dapat dari sini, dan lain-lain. Nah, ini kenapa ada tanda kurung kayak gini? Karena atribut sub jumlah bayar ini isinya tergantung dari data pembeliannya berapa. Jadi dia melakukan penghitungan, sistemnya melakukan penghitungan dan langsung diisi di sini. Jadi yang mengisi di sini adalah otomatis dari sistemnya yang telah dibuat, bukan manual dari kasir, dari karyawan. Nah, yang ini kan juga ada jumlah bayar dan kembaliannya, ini tergantung dari penghitungan sistemnya. Lanjut ke yang berikutnya, yaitu keterangan IRD-nya, yaitu kan tadi entitas karyawan dan ke entitas toko memiliki kardinalitas many to one, karena ada banyak karyawan yang bisa bekerja pada satu toko. Kemudian entitas produk ke entitas toko memiliki kardinalitas many to one, karena satu toko bisa memiliki banyak produk. Sedangkan entitas karyawan, entitas toko, dan produk akan berelasi dengan entitas penjualan, kemudian membentuk kardinalitas many to many. Ya. Jadi entitas penjualan ke entitas invoice membentuk kardinalitas many to one, karena ada banyak data yang ada di entitas penjualan akan ditampung pada satu invoice saja. Ya, dia akan membentuk satu invoice. Nah, entitas invoice di sini adalah entitas lemah, karena datanya tergantung pada dengan isi dari entitas penjualan. Ya. Jika tidak ada data dari entitas penjualan, ya entitas invoice ini tidak berfungsi apa-apa gitu. Jadi isinya tergantung dari isi dari entitas penjualan. Lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang skema relasi yang dihasilkan. Oke, skemanya di sini kan. Kemudian dari toko dia kan mempunyai karyawan, ya kan? Toko juga mempunyai produk, toko juga mempunyai penjualan. Nah, karyawan di sini dia berelasi dengan toko, ya kan? Dan produk di sini juga berelasi dengan toko dan penjualan. Ya kan, di sini. Terus dari entitas penjualan sini dia hanya berelasi dengan invoice. Nah, di sini kan dia entitas lemah kan. Kita taruh relasinya di sini. Jadi dari 5 ini masing-masing entitas berarti dia saling berelasi. Oke. Ini penjelasan tentang relasinya. Ya, sudah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan,
mungkin langsung saja ke kolom komentar YouTube ya, atau bisa ke sini kontak pribadi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.